Tiap datang waktu pagi kecuali ada dua malaikat. Iya, setiap pagi itu ada dua malaikat yang selalu mendoakan ke siapa Pak? Kata Rasulullah, orang yang gemar sodakoh. Apa doanya malaikat itu? Ya Allah, berilah dia ganti harta yang disodakohkan. Makanya orang kalau ingin kaya, itu ilmunya, resepnya banyak memberi. Maksudnya apa Pak? Senang mengasih orang, gitu. Kalau nggak kaya di dunia, nanti Allah beri kekayaan akhirat. Apa itu kekayaan akhirat? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nggak suka banyak memberi, membantu. Sodako, masa nggak punya, nggak punya duit, nggak punya doa, doain. Itu sodako. Sodakonya orang nggak punya duit, banyak zikir, nyebut nama Allah, itu sudah kita nggak punya duit. Jangan pesimis. Baik. Yang satu lagi malaikat doanya apa? Ya Allah, beri dia kehancuran. Ada orang yang pelit, dia hartanya banyak, maaf, umurlah banyak, tapi dia tidak mau membantu orang lain, tidak mau memberi orang lain. Pelit, hati-hati. Makanya risiko orang kaya itu berat, harus tengok kanan kiri, ada yang nggak susah, ada nggak yang susah, ada yang kekurangan dia. Kalau dia diam saja, hartanya justru nanti yang dia bahilkan itu akan dikalungkan di akhirat hari kiamat. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada itu. Jadi orang kaya itu timbul harta pas, bila ada kesusahan, kesulitan, dia tidak mau membantu. Itu kata Allah, jangan kau anggap harta yang membahilkan itu baik untukmu. Justru nanti di akhirat harta yang dia bahilkan itu dikalungkan di leher. Allah jelas ayatnya. Makanya kalau bisa, kalau kalian jadi orang kaya, harus dermawan. Gimana caranya Pak? Minta sama Allah, ya Allah, tanamkan, tumbuhkan di hati kami ya Allah sifat dermawan. Banyak orang ingin dermawan tapi nggak bisa. Kenapa? Allah nggak nolong, nggak minta sih pertolongan Allah. Iblisnya mudahin terus kan. Wah, sayang, kasih ke orang. Kamu begini. Karena kalau udah banyak kan dikit, baru sodako dah. Itu iblis begitu tuh. Iblis itu akan berusaha, akan berupaya bagaimana orang kaya itu hancur kekayaannya. Kenapa? Hadis hari ini ada dua penyebab orang masuk surga. Ah, nih, pernah saya sampaikan kalau masalah ini. Masuk surga. Ya, ada dua tiket lah bahasanya yang bisa memasukkan seseorang surga. Ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat At-Tirmizi. Apa hadisnya Pak? Lupa bawa kacamata. Ada yang kacamata plus nih. Kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah SAW. Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yubahilun nas al-jannah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya itu, ya Rasul, apa penyebab an aksari
Aksara itu banyak, paling banyak penyebab yang menyebabkan mayudhilun nas, yang membuat masuk manusia itu kemana? Al-jannah, surga. Ya Rasul, penyebab yang paling banyak itu apa ya Rasul? Orang bisa masuk surga itu. Lantas Rasulullah jawab, faqala, apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Apa taqwallah? Pertama kata Rasulullah, takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa apa? Nurut patuh sama Allah, disuruh sholat, disuruh sodako, ada sih, ada hartanya, dia sodako, tidak pelit. Allah suruh baca Quran, dia rajin. Hormati orang tua, dia menghormati orang tua. Patuh benar sama Allah, itu Allah. Menjalankan apa yang Allah perintah, menjauhi apa yang Allah larang. Pak, saya orang beriman, Pak, tapi sholat nggak pernah. Subhanallah. Tinggal siapa di sini? Ngaku orang Muslim, ngaku orang mukmin. Allahu Akbar, Allah. Subhanallah. Sampai yang ada nafas. Allah. Allah. Allah Maha Kalian sebagai orang muslim, taqwallah, jalankan yang Allah perintah, itu panggilan tuh, Allah manggil. Ayo Rasulullah. Jalankan yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Itu takwa, itu penyebab orang bisa masuk ke surga. Pak, saya ingin matinya surga. Surga nggak usah berdasi gimana? Tiketnya nggak ada, bos. Ini tiket dulu dong, mau nonton bola ke GBK, nggak punya tiket, ditangkap kamu sama satpamnya. Gimana? Tiketnya bos, beli tiketnya, tiket surga apa-apa. Tadi taqwallah, menjalankan sholat. Ada duit nih, ada orang kesulitan, jadi kasih sama dia 2.000, 1.000. Tidak usah lihat nominalnya, yang penting ikhlas. Sedekah 1.000 lebih baik ketimbang 5.000 dipikirin. Sayang gue. Oh, ceng, lupa. Mau saya kasih yang tadi lihat. Tapi dipikirin di rumah. Dia buat aja dia bisa kasih. Timbulnya nggak sedekah 1.000, gak apa-apa, usah malu. Sedekah 1.000 pelit amat lo, biarin. Saya ikhlas. Daripada lu 3.000 ngomong terus. Taqwallah, takwa kepada Allah. Ini bakal semua. Yang kedua, penyebab kebanyakan orang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, wa husnul akhlaknya baik, sopan santun sama yang tua, tidak pernah kurang ajar. Maaf, ada orang stroke, ikutin gaya jalannya. Subhanallah. Dicontohin jalannya, diledek.
Ya Allah, sopan santunnya nggak ada, etika kalian nggak ada. Bu, ya dituntun gitu Pak. Anak mau kemana Pak? Mau nyebrang nih. Sini Pak, saya seberangin. Cakep. Khuluqul husnul khuluq. Sudah rajin ibadah, sholatnya rajin, akhlaknya mulia, sopan santun sama yang tua, apalagi sama orang tuanya, hormat banget sama orang tuanya. Ahli surga tuh bos, dijamin bos oleh Rasulullah SAW. Ini kebanyakan penyebab orang masuk surga itu dua ini, takwa kepada Allah dan akhlaknya baik. Pak, ada orang rajin sholat, tapi sering nyela orang. Berarti sholatnya tidak mengefek ke hati. Rajin baca Quran bagus, tapi sering nyela orang. Korupsi mana Pak? Ya Allah, berarti sholatnya sebeda. Anggota wajib. Makanya kelihatan orang kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tingkah lakunya itu, ucapannya itu adem gitu. Itu tanda ibadah diterima itu. Tapi kalau maaf, kalau ada orang rajin ibadah, sering jamaah di masjid misalnya, tapi dia itu sama anak yatim suka mencela, dasar kamu kere minta-minta melulu. Oh. Yatim lu lagu, ya Allah. Hati-hati, Allah nggak suka ketika anak yatim dicela. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang Allah sebut pertama, dia punya agama, merasa beragama, tapi dia membohongi esensi agama. Apa itu esensi agama? Agama itu, ya, kandungan di agama itu menghormati sama anaknya. Itu diantaranya itu. Ada yang sering nyela anak yatim, tapi kurang ajar Pak omongannya Pak. Kurang ajar Pak. Gimana Pak? Sudah diemin. Tapi kurang ajar Bang Lunjak Pak. Udah diemin aja. Jangan dibalas. Diemin aja. Tinggalin kalau perlu. Tinggal. Gak usah pertemuan lagi. Fala yahuddu ala ta'amil miskin. Oh, gara-gara ngasih makan orang miskin, dia mampu tapi bodoh amat sama orang miskin. Itu Allah nyatakan juga zibubiddin, bohongi punya tamat, membohongi agamanya. Makanya ahli surga itu kelihatan orangnya itu pasti dermawan, suka ngasih. Dia orang nggak punya loh, tapi luar biasa dia menolong orang. Tuh, ahli surga ada orang itu tuh. Dan terus kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, sahabat nanya lagi, ya Rasul, yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka apa ya Rasulullah? Lantas dijawab oleh Rasulullah SAW, dua penyebab. Apa itu? Kebanyakan gara-gara ini masuk neraka. Kata Rasulullah, al-famu wal farja. Apa al-famu Pak? Mulutnya aja pedes kalau ngomong. Dia ahli ibadah tapi mulutnya pedes banget kalau ngomong sama orang itu. Nyindir, nyakiti hati. Dasar kere minta-minta lu, nggak malu lu. Masih muda minta-minta. Ya utusan, kalau memang nggak mau ngasih, pengamen muda misalnya ini, jangan lantas menghina begitu. Mulut, gara-gara mulut nyakiti orang, akhirnya apa? Dosa kita.
Hati-hati mulut, jaga tuh mulut. Rizki nggak suka sama si Chris, nggak suka yang jelek. Kosong, oh nggak boleh mulut, hati-hati. Jaga mulut. Makanya Rasulullah berpesan, "Falyaqul khairan", ngomonglah yang baik-baik. Jangan aib temennya diceritain ke yang lain. Jangan deketin situ. Males tau, pelik. Jangan temenin dong. Aib dibuka lah, Bu. Lihat ini, bapaknya kan ini, bapaknya kan copet misalnya. Tutupi aib temanmu sendiri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian bisa menutupi keburukan temanmu, aib temanmu, Allah akan tutupi itu nanti di akhirat. Aibmu, kekuranganmu, Allah tutupi itu sama Allah. Juleka karena nggak suka diler-lerin, oh tuh lerin, sebarin, itu kan jadinya aneh, karena kan aneh. Misalnya, kayak mencela gitu, ngomongin kayak mencela, merendahkan orang, kalahkan lo. Misalnya nih, Mak, awas jaga mulut. Jaga mulut, pasti. Tapi kurang ajar, Mbak, sudah jaga, ya. Apalagi bilang monyet sama orang tuamu, subhanallah, ibunya yang melahirkan kalian karena emosi dibilang monyet. Ya Allah, lu kalau ada ibumu itu nggak keluar, bro. 9 bulan dibawa kemana-mana. Ida sudah gede, nggak dikasih duit jajan, ngomongnya subhanallah, nyakiti ibunya. Wasamnya cuma kasih duit gue. Ya Allah, istighfar tuh kelihatan udah lah. Kalau ada begitu loh, lihat, tolong kalau ada temenmu sama orang tuanya tidak menghormati, jangan deketi. Kamu akan terpengaruh. Karena virus ikut-ikutan nanti. Gara-gara nggak kasih duit, mulutnya pedas sama ibunya yang melahirkan lu. Kesel sih saya, ada anak dilahirin sama mamanya, ngomongnya anjing sama mamanya. Ya Allah, ada nggak sini? Ada? Minta maaf ya, minta maaf. Itu, kasih tahu ya, kamu sholat rajin, serajin apapun, kalau kalian masih pedes omongan sama orang tua, ya, orang tuanya dibilang aja, monyet, udah nggak usah sholat kamu, cuma sholat kamu. Ridho fi ridhol walidin, jelas kan Allah kan ridho kan orang tua juga ridho gitu. Suhdon fi suhdil walidin, Allah kan murka kepadamu kalau orang tua juga murka. Dasar lu enak kurang ajar, dibilangin susah itu Allah kan begitu murka juga. Batu nantinya ntar repot. Tahu batu? Saya pernah ngomong kan, saya nanya, batu itu kalau disiram air, saya nanya, kesem nggak airnya ke dalam? Nggak bakal. Artinya apa? Anak kalau sudah hatinya keras, dinasihati itu makin ganteng yang dinasihati. Mana nih? Batu nih dengan hatinya nih.
Saya nanya, tolong, ada nggak di sini yang kalau dinasihati orang tuanya ngelawan? Istighfar, istighfar. Hah? Mau masuk neraka kamu? Dua penyebab al-famu wal-farj. Wal-farju apa yang duanya Pak? Apa wal-farju? Kelamin. Asli. Gara-gara kelamin. Apa itu contohnya? Zina. Berbuat zina, maksiat. Cara pegang-pegang. Maksiat. Pegang-pegangan burung. Maaf. Misalnya di kamar pacar sama Kintan pegang-pegang burung di kamar. Ya ada ya maluman ini maksiat ya, perzinahan. Makanya zina itu termasuk dosa paling besar. Makanya orang yang berzina itu banyak jelas kalau dia suami istri, dia udah punya istri nih, lantas selingkuh, ya. Berzina lah, ya, dan nikah, berzina. Itu suami itu hukumannya dirajam. Rajam? Tahu rajam? Dulu di Mekah itu setelah habis sholat Jumat, misal si Kamal sudah punya istri namanya si Kintan, misal. Ternyata si Kamal janjian sama Marsha ke hotel. Terjadilah perbuatan perzinahan, ketangkeplah sama satpam, diarak, dia dihukum, dia bersalah melakukan perzinahan, terbukti. Itu sholat Jumat, habis sholat Jumat si Kamal itu ya dipendem sampai seleher, dipendem depan masjid, sholat Jumat tuh dipendem segini. Itu bagi yang punya istri berzina. Nanti habis sholat Jumat itu semua, wahai para jemaah sholat Jumat yang dimuliakan, ada seorang suami sudah punya istri tapi melakukan perzinahan sesuai dengan hukum Al-Quran, dirajam. Silahkan semua jemaah, ada 1000 jemaah mengambil batu, lemparin ke kepalanya si Kamal. Enak ya, kira-kira mati nggak si Kamal? Mati. Bimbang yang dia dikit, siap. Nah, kalau yang kompon, sudah si dia dikit lah, kalau yang gede, kumis, ambil batu itu. Dasar lu kan punya istri, masih berzina sih dong. Tulang belakangnya pecah keluar darah. Itu pun 2 orang. Sholat Jumat bayangin berapa orang itu? Ya udah selesai, nanti ganti lagi. Masa iya 100 orang gak ada yang kena? Kan jarak dekat lemparnya. Ini gitu. Paling di situ. Wal farju, gara-gara kelamin nih, awas. Yang mandi lama-lama, awas. Mandi cepat, bagus. Mandi lama, biasa mainan sedih. Bos, apa namanya? Zina tangan banyak berzina. Apa itu Pak? Masturbasi. Makanya saya pesen jangan suka video PKP. Kecanduan misalnya, nggak kuat, istri nggak ada, mau main pelacur nggak punya duit, di kamar mandi lama.
mainan burungnya. Awas, gara-gara kelamin ini penyebab banyak orang masuk neraka. Kenapa? Perzinahan meraja. Dan terakhir Bapak tutup dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat saja. Di dalam surat Ali Imran tulis, surat Ali Imran ayat 198. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina taqaw lahum jannatun tajri tahtiha al-anhar. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tetapi orang-orang yang bertakwa, lakinnal ladzina taqaw, orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, apa jaminan Allah bagi mereka? Lahum jannatun tajri, bagi mereka jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga tajri min tahtiha al-anhar. Sungai itu di bawahnya itu ngalir sungai itu tinggi sekali airnya. Ada yang mengatakan air susu. Kamu surga nih dengan susu, dengan nyedok doang loh. Sungainya udah sungai air susu. Kamu yang percaya nggak kalau ada air sungai air panas? Ada kan? Air panas ada, apalagi air susu. Tajri min tahtiha al-anhar. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi yang Allah larang. Allah perintahkan sholat, jaga sholat. Kalau bolak-balik, kalaupun kita susah di sini, jangan sampai susah di sono. Sudah maaf, sudah miskin, nggak punya, susah, tapi nggak mau sholat. Nanti susah lagi di sana. Apa senengnya? Apa senengnya? Bilangin mamanya, maaf nih ya. Maaf, kita susah di sini nggak apa-apa deh Pak. Tapi jangan tinggalin sholat, Pak. Nanti susah lagi di sana. Satu hari di sana berapa? Mau di sini banyak sekali. Mau susah di sana? Silahkan aja, doain berarti. Terakhir, satu ayat lagi. Ya. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara narun jahannam. Munafik, was, ciri munafik apa? Mulut. Tadi kan bilang alfamu mulut. Mulutnya seneng bohong, ngibul, tukang nipu, tukang celak orang, merendahkan orang. Mulutnya itu munafik tuh. Paling seneng bohong. Awas, wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Allah menjanjikan cuma. Janjikan apa? Semua munafik yang goyang ngomong bohong. Kalau janji nggak pernah ditepati. Awas. Kalau nggak bisa menepati janji, jangan. Dikasih amanat, mengkhianati. Nasuhan nitip surat lewat si Rafa, kasih ke Rizky ya, buat sayangku misalnya. Dibaca sama si Rafa. Aman. Nar jahannam dijadikan oleh Allah bagi orang munafik laki-laki dan munafik perempuan.
wal kufar dan orang kafir. Apa itu? Narul jahannam, neraka jahannam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.